Shalom, perkenalkan nama saya Jennifer Monare. Saya mahasiswa dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Saat ini saya akan melakukan promosi kesehatan, asuhan keperawatan gawat darurat, yaitu tentang penyakit stroke. Yang pertama kita masuk pada definisi. Penyakit stroke adalah sindrom klinis yang menurut WHO terdiri dari tanda-tanda klinis yang berkembang dengan cepat dari gangguan fungsi serebral yang bersifat vokal atau bersifat global dalam kasus koma, dari fungsi serebral yang berlangsung lebih dari 24 jam atau menyebabkan kematian tanpa penyebab lain selain penyebab vaskular. Yang kedua, kita masuk pada etiologi atau penyebab. Setiap jenis stroke memiliki etiologi yang berbeda. Pada stroke iskemik, penyebabnya dapat berupa plak atherosclerotic dan emboli yang berasal dari jantung atau bukan dari jantung. Pada stroke hemoragik, stroke dapat terjadi disebabkan oleh pecahnya aneurisma, adanya malformasi arteriovenosa, serta adanya trauma pada kepala. Ada beberapa hal yang harus dilakukan pada kegawat daruratan stroke. Yang pertama, lakukan intubasi bila pasien tidak sadar atau GCS kurang dari 8. Pastikan jalan napas pasien aman jika intubasi tidak dapat dilakukan. Yang kedua, jika pasien mengalami hipoksia atau saturasi oksigen di bawah 94%, berikan oksigen, mulai dari pemberian 2 liter per menit menggunakan nasa kanul dan tingkatkan hingga 4 liter per menit sesuai kondisi pasien. Elevasi kepala 30 derajat, tetapi penelitian terbaru mempertanyakan posisi kepala mana yang baik. Apakah elevasi kepala atau tidak? Dan yang terakhir, intubasi bila stupor atau koma atau terjadi gagal nafas. Kita masuk pada pencegahan stroke. Yang pertama ada pencegahan stroke primer, yaitu suatu upaya untuk mencegah stroke pada orang yang belum terkena stroke. Hal ini meliputi pemakaian agen antiplatelet, antihipertensi, antikoagulan, statin, henti merokok, penurunan berat badan, dan olahraga. Menurut the American Heart Association atau American Stroke Association, 80% orang yang dilakukan pencegahan primer dapat menghindari stroke. Yang terakhir, pencegahan stroke sekunder. Pencegahan stroke sekunder adalah upaya yang dilakukan pada pasien yang telah terkena stroke. Yang pertama ada hipertensi. Antihipertensi yang disarankan untuk tata laksana hipertensi pada pasien stroke. Penggunaan angiotensin converting enzyme inhibitor. Selain itu, penurunan tekanan darah dapat dilakukan pada pasien yang belum pernah terapi setelah beberapa hari sejak stroke yang memiliki tekanan darah lebih dari 140/90 mm air raksa yang telah memiliki hipertensi sebelumnya. Yang kedua, diabetes mellitus dan metabolisme gula terganggu. Pasien dilakukan screening obesitas serta gunakan guideline dari American Diabetes Association untuk kontrol gula darah pada pasien diabetes mellitus dengan stroke. Berdasarkan American Heart Association atau American Stroke Association, kadar gula pada pasien stroke yang dirawat di rumah sakit adalah 140 sampai dengan 180 mg per desiliter, sedangkan Europe Stroke Organization merekomendasikan penurunan gula darah dengan insulin sampai di bawah 180 mg per desiliter. Demikianlah promosi kesehatan dari saya tentang asuhan keperawatan gawat darurat, yaitu tentang penyakit stroke. Semoga dapat bermanfaat bagi yang menonton. Terima kasih.